Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Suhaimi. Saya dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 2020. Yang tak lupa kepada dosen pengampu kita, yaitu dosen Termodinamika 2, yang bernama Bu Yayi Febdia Pradani, SPD MPD. Di kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang hukum kedua termodinamika yang mengenai penggunaan hukum kedua. Yang pertama, materi pokoknya tentang arah proses. Yang kedua, peluang menghasilkan kerja. Yang ketiga, aspek-aspek hukum kedua. Yang pertama yaitu sistem A, yaitu atau arah proses. Jadi arah proses ini dibagi menjadi tiga sistem. Yang pertama, sistem A, yaitu suatu benda dalam temperatur tinggi atau TI yang mengalami sentuhan udara atmosfer bertemperatur atau T0. Dilihat pada gambar, yaitu pada gambar, pada akhirnya menjadi dingin, mencapai temperatur sekelilingnya yang juga lebih besar. Jadi pada gambar itu sesuai dengan prinsip kekekalan energi, penurunan energi dalam dari benda tersebut akan tampak sebagai kenaikan energi dalam sekelilingnya. Jadi energi dalam ini ya dari sekeliling tidak akan turun secara spontan, sementara benda tersebut meningkat temperaturnya dari T0 ke temperatur asal. Untuk sistem B, yaitu udara bertekanan tinggi atau PI yang terdapat di dalam suatu tangkai tertutup akan mengalir secara spontan ke sekelilingnya yang bertekanan lebih rendah atau PI. Jadi dijelaskan pada gambar itu posisi tertutup. Yang pertama ini posisi tertutup, yang kedua ini dibuka, ya, dan yang ketiga juga dibuka. Jadi aliran fluida akan berhenti dan udara keseluruhannya akan bertekanan sama dengan sekelilingnya. Berdasarkan pengalaman, ya, jelas sekali bahwa proses baliknya tidak akan terjadi secara spontan, walaupun energi bersifat kekal. Jadi udara tidak akan mengalir secara spontan dari sekeliling pada tekanan PO ke dalam tangki. Untuk mengembalikan tekanan dalam tangki tidak akan, maksudnya kembali ke tangki ke tekanan semula. Jadi tidak bisa langsung spontan untuk perpindahannya. Berikutnya yaitu sistem C, suatu massa yang tergantung pada kabel ketinggian tertentu. Jadi sistem C ini tergantung kepada ketinggian kabel. Dijelaskan pada gambar C, saat mencapai dasar, maka energi potensial dari massa tersebut pada kondisi semula akan tampak sebagai kenaikan energi dalam massa-massa sekelilingnya sesuai dengan prinsip kekekalan energi. Jadi massa ini tidak akan kembali secara spontan ke ketinggiannya semula, sementara energi dalam sekelilingnya
akan turun. Berikutnya, peluang menghasilkan kerja. Itu apabila terdapat suatu ketidaksetimbangan di antara dua sistem, maka sesungguhnya terdapat suatu peluang untuk menghasilkan kerja. Yaitu ada beberapa nilai maksimum prioritas dari kerja, yaitu jika memungkinkan untuk membangkitkan kerja yang tak terbatas, maka beberapa catatan mengenai permasalahan menurunnya pasokan bahan bakar akan dapat diberikan. Dan juga ada faktor-faktor mengenai gesekan, terus yang menjadi menghambat tercapainya keadaan maksimum tersebut. Yang ketiga yaitu aspek hukum kedua. Aspek hukum kedua ini ada kegunaan hukum kedua, yaitu kegunaannya yang pertama memperkirakan arah dari proses, ya, maksudnya itu menuju ke lebih ke arah proses. Yang kedua menetapkan kondisi untuk kesetimbangan, untuk mengecekkan kesetimbangannya di mana gitu ya. Untuk yang ketiga menentukan kinerja teoritas dari siklus mesin dan peralatan lainnya. Nah, yang keempat mengevaluasi secara kuantitatif faktor-faktor yang menghambat pencapaian tingkat kerja teoritas terbaik. Dan juga ada kegunaan tambahan hukum kedua termodinamika, mendefinisikan suatu skala temperatur yang bebas terhadap sifat-sifat termodinamika dari zat. Yang kedua, mengembangkan cara untuk mengevaluasi sifat seperti U dan H, dan inisial ya, U dan H, dan sebagai fungsi dari sifat-sifat yang telah tersedia secara eksperimental. Dan juga ada beberapa para ahli dan para ilmuwan telah menemukan beberapa aplikasi tambahan, yang menemukan banyak sih ya, banyak aplikasi tambahan dari hukum kedua beserta deduksinya. Jadi hukum kedua juga lebih digunakan di beberapa bidang ilmu atau di dalam bidang ilmu. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi, filsafat, serta bidang-bidang lain yang jauh dari pembahasan termodinamika 2. Untuk yang di atas materi ini ya, itu dapat dipikirkan secara aspek dari hukum termodinamika dan bukan sebagai pemikiran yang tidak berhubungan maupun tidak bergantungan saat dengan yang lainnya, tapi dengan variasi topik bidang ini dapat dengan mudah dipahami mengenai tidak ada satupun pernyataan sederhana dari hukum kedua untuk masing-masing topik terhadap berbagai alternatif, serta untuk merumuskan hukum termodinamika. Mungkin materi untuk hari ini mungkin ini saja yang saya bisa jelaskan. Untuk ada yang kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Materi ini saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.